Pernah nggak sih kamu pusing lihat soal luas lingkaran? Tenang aja, sebentar lagi kita akan bongkar rahasianya sama-sama dan kamu bakal sadar kalau ini tuh gampang banget. Yuk, kita mulai. Nah, lembar kerja kayak gini pasti udah nggak asing lagi kan? Sekilas mungkin kelihatannya ribet ya, banyak angka, banyak simbol. Tapi percaya deh, ini jauh lebih simpel dari yang kamu kira. Ayo kita pecahkan bareng-bareng satu persatu. Jadi apa sih rahasianya buat menaklukkan semua soal di halaman ini? Percaya atau enggak, kamu itu cuma butuh satu kunci aja buat membuka semua jawabannya. Dan kunci itu adalah rumus luas lingkaran. Anggap aja ini kayak kunci utama yang bisa membuka setiap soal yang ada di depan kita. Dan ini dia kuncinya. Luas sama dengan pi kali r kuadrat. Eits, jangan panik dulu. Ini nggak serumit kelihatannya kok. Yuk, kita bedah satu persatu. Artinya apa? Oke, pertama L. L itu singkatan dari luas. Gampangnya, ini tuh semua area datar yang ada di dalam garis lingkaran itu. Coba bayangin, seberapa banyak cat yang kamu butuhin buat nutupin seluruh permukaannya. Nah, itu dia luas. Terus ada simbol yang unik nih, pi, atau kita sebut pi. Anggap aja ini angka ajaib yang berlaku buat semua lingkaran di dunia. Nah, buat ngitung, kita biasanya pakai dua nilai pendekatan, 3,14 atau dalam bentuk pecahan 22/7. Lanjut ada R. Ini singkatan dari radius atau jari-jari. Nah, ini ukuran paling penting yang kita butuhin, yaitu jarak dari titik paling tengah lingkaran lurus sampai ke pinggirnya. Terus gimana sama angka kecil 2 kuadrat di atas itu? Itu cuma artinya kuadrat. Caranya simpel banget. Kamu tinggal kalikan jari-jarinya dengan angka itu sendiri. Jadi, R dikali R. Gampang kan? Oke, teorinya cukup. Sekarang kita coba langsung. Lihat deh soal nomor 1. Di situ udah jelas banget tertulis jari-jarinya atau R-nya adalah 16 cm. Sekarang kita tinggal masukin aja angkanya ke rumus tadi. Pertama, kita kuadratkan jari-jarinya. 16 dikali 16. Hasilnya 256. Habis itu kita kalikan dengan pi. 3,14 dikali 256. Dan hasilnya 803,84 cm persegi. Sama persis kan sama yang di lebar kerja? Tuh, berhasil. Tapi, tunggu dulu. Kadang-kadang nih, ada jebakan kecil di soal-soal kayak gini. Tujuannya buat ngetes kita teliti atau enggak. Nah, ini dia yang paling sering muncul. Coba deh, sekarang kita lihat soal nomor 6. Di situ angkanya 30 cm, tapi garisnya membentang dari ujung ke ujung lingkaran. Loh, tunggu sebentar. Itu kan bukan jarak dari tengah ke pinggir. Berarti itu bukan jari-jari. Nah, disinilah bedanya. Ingat ya, jari-jari yang kita butuhin buat rumus itu cuma dari titik pusat ke tepi. Kalau garis lurus yang membelah lingkaran dari ujung ke ujung kayak gini, namanya diameter. Tapi tenang, solusinya super simpel. Jari-jari itu selalu setengahnya diameter. Jadi buat nemuin jari-jari, kita tinggal bagi 2 aja diameternya. Oke, kita balik ke soal nomor 6. Langkah pertamanya, kita ubah dulu diameternya jadi jari-jari. 30 dibagi 2. Dapat deh 15 cm. Nah, sekarang kita udah punya jari-jari yang benar. Tinggal masukin ke rumus. 3,14 dikali 15 kuadrat dan hasilnya 706,50 cm persegi. Gampang kan? Oke, kita sampai di bagian terakhir dari teka-teki ini. Kapan sih kita harus pakai 3,14 dan kapan kita harus pakai 22/7? Anggap aja ini senjata rahasia kamu. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget. Kenapa juga repot-repot ada 2 versi pi? Sebenarnya, ini bukan buat bikin kita bingung loh. Justru sebaliknya. Ini buat mempermudah hidup kita. Ada strategi cerdas di baliknya. Coba kita bandingin ya. Di soal nomor 2, jari-jarinya 22 cm dan dia pakai 3,14. Tapi di soal nomor 4, yang jari-jarinya 14 cm, malah pakai pecahan 22/7. Kelihatan kan polanya di sini? Dan ini dia rahasianya. Tips pro-nya adalah pakai 22/7 kalau jari-jarinya itu kelipatan 7. Misalnya 7, 14, 21, 28, dan seterusnya. Kenapa? Soalnya ini trik yang cerdas banget. Angka 7 di bagian bawah pecahan itu bisa langsung dicoret sama jari-jarinya, jadi hitungannya jadi jauh lebih cepat dan gampang. Nggak perlu pusing sama koma-komaan. Oke, mari kita kumpulkan semua yang udah kita pelajari barusan. Anggap aja ini sebagai toolkit
atau perangkat lengkap kamu buat menaklukkan soal luas lingkaran apapun. Jadi, intinya cuma ada 3 langkah ini. 1. Cari jari-jarinya. Ingat, kalau yang dikasih tahu diameter, bagi 2 dulu. 2. Kuadratkan jari-jarinya. Dan 3. Kalikan dengan pi. Jangan lupa pakai 22/7 buat kelipatan 7 biar gampang. Udah, gitu aja. Ini persis seperti yang dibilang S. Gooder. Inti dari matematika itu bukan buat bikin hal yang simpel jadi rumit, tapi buat bikin hal yang rumit jadi simpel. Dan rumus yang barusan kita pelajari ini contoh sempurnanya. Nah, sekarang giliran kamu. Dengan kunci yang udah kamu punya ini, coba deh lihat sekeliling. Benda apa yang bisa kamu hitung luasnya? Pizza yang mau kamu makan? Jam dinding di kamar? Atau mungkin roda sepeda kamu? Tiba-tiba, dunia ini jadi penuh lingkaran yang siap kamu taklukkan. Selamat mencoba ya!